Baik, kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalian sudah sampai ke pembelajaran agenda ketiga ya. Di mana agenda ketiga ini Bapak diberikan tugas untuk memfasilitasi pembelajaran agenda ketiga di pembelajaran daring selama kurang lebih 3 hari ya. Jadi kita mulai dari hari Kamis, nanti hari Jumat dan Sabtu. Nah, hari Sabtu nanti kita ketemu lagi secara virtual ya. Oke. Sebelumnya agenda 1 dengan siapa? Bapak Ibu Dwi, Bapak. Siap, Ibu Dwi Handayani. Bu Dwi Handayani. Oke, agenda 2. Siapa? Ibu Tuti Rohani. Bu Tuti Rohani. Oke, dan sekarang dengan agenda ketiga dengan Bapak ya. Oke, sedikit Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak itu ada ya. Ada namanya di situ. Nah, Bapak ini dengan Bu Dwi, dengan Bu Tuti ya sama-sama satu kantor. Sama-sama bertugas di UPT Diklat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia Kota Lubuk Linggau. Ya. Oke, kemarin Bapak sudah masuk di kelompok berapa itu di agenda 1 dan agenda kedua. Ya. Oke. Ini jumlahnya ada berapa orang ini? 10 ya? Siap, 10, Pak. Boleh. Oke, baik. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba diperkenalkan diri dulu, coba nama dan dari mana, bertugasnya di mana. Silakan. Dari Muhammad Taskia, coba. Siap, izin sebelumnya terima kasih. Izin Ya. diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taskia Sriwijaya. Saya bertugas di lapas kelas 2B Muara Bungo, Pak. Muara Bungo. Oh, Muara Bungo. Muara Bungo itu Jambi ya? Di Siap, Pak. Kabupaten. Siap, iya, Pak. Oke. Di Kabupaten Bungo. Ya, Kabupaten Bungo ya. Bawahnya ada Tio. Silakan Tio. Siap, izin memperkenalkan diri, Pak. Nama Tio Gana Saputra. Saat ini bekerja di unit kerja Lapas kelas 2 Banyasin, Sumatera Selatan, Pak. Lapas kelas 2 Banyuasin ya. Di Pangkalan Balai ya, Siap, Tio Pak. ya. Siap, Oke. siap benar, Pak. Oke, Banyuasin. Selanjutnya ada Ilham. Ya, Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya M. Hilam Al-Farizi. Saya bertugas di Lapas Kelas 2A Tanjung Raja. Tanjung Raja di mana itu? Oganilir ya. Siap, ya, Pak. Ada berapa orang dari Lapas Tanjung Raja? Siap, ada 3, Pak. Oke, Ilham asli orang Tanjung Raja. Siap, orang Palembang, Pak. Orang Palembang ya. Oke. Di depan Lapas Tanjung Raja itu ada sekolah SMP ya. Agak keluar ke sana sedikit. Iya, Pak. Ya, ada SMP Ada, kan? Pak. Ada, SMP Pak. negeri ya. Ada, Pak. Ya, itu Ya. Bapak dulu sekolahnya di situ, Ilham. Itu sekolahan Bapak itu waktu SMP. Dari tahun 82 sampai dengan 85. Mungkin belum lahir kamu ya. Belum tahu di mana keberadaannya ya. Iya. Oke. Ya, benar, Pak. Oke, baik. Terus di sebelah Ilham ada Dio. Siap, izin Bapak, izin memperkenalkan diri, nama Dio Winata, asal unit kerja Lapas Ketika kelas 2A Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka, Bapak. Oke, sama dengan si yang kemarin Bapak masuk itu ya, Darwin. Darwin ya? Siap, Bapak Darwin itu dari Lapas kelas 2A Pangkal Pinang, beda lapas, Bapak. Oh, kalau Dio narkotika ya, Cuma- lapas narkotika. Pangkal Pinang juga, tapi kan Dio. Siap, Pak. Oke. Siap, Pak. Dari Pangkal Pinang juga, Pak. Kak asli orang Bangkel? Asli orang Bangkel? Asli Lampung, Pak. Wah. Nggak bisa kah bahasa Bangke?
Bisa bahasa Bangka? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, terus Bisa, sebelahnya Pak. di atas Dio ada Dava. Dava gimana Dava? Siap, mohon izin memperkenalkan diri Bapak. Nama saya Muhammad Dafa Albar. Saya bertugas di Unit Pelaksana Teknis Rutan Kelas 1 Palembang, Pak. Oh, sama dengan kemarin yang Bapak ajar di angkatan agenda 2 itu ada juga tuh dari Rutan Ilham, siapa namanya tuh? Ya, ada Ya, Pak. siapa namanya? Yang Ada Miswan bukan Bapak? Oh, Miss Wan, betul, Miss Wan ya, Miss Wan. Ya, Miss Wan. Ya, Miswan Bapak. Ya, saya bilang kalau ulangan Miss Wan ini tidak pernah dapat 10, saya bilang. Kalau Bapak bilang. Karena dia Miss Wan, salah satu. Jadi dia selalu 9 dia nilainya. Oke, Ya, Pak. lanjut. Setelah Dava ada Barokah. Lanjut Barokah. Siap izin Bapak. Hmm? Izin memperkenalkan diri Bapak. Nama Barokah Daza. Sekarang bekerja di UPT Lapas kelas 2B Kayu Agung. Kayagung kemarin ada juga yang dari Kayagung. Yang kelompoknya Miss Wan kemarin ada juga nggak salah dari Kayagung ya? Yang kelompok Uh, yang apa itu? Heeh. Siap Pak. Oke. Asli orang Kayagung Barokah. Kalau asli Bapak izin orang Pagaralam Bapak. Oh, Jemu Pagaralam. Mabuk Didi makan dinces. Didi mabuk makan dinces. Gitu Pak. Oh, Didi. Ah, mabuk iga. Mau makan dinces sedos. Oke. Lanjut Barokah. Next, Sama sebelah Pak. atas Barokah ada Farhan. Farhan dari mana Farhan? Siap, mohon izin Pak. Perkenalkan, nama saya Farhan Alfaiz dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bangko, Pak. Oh, Bangko ya, Bangko itu di ini ya, apa Merangin ya, Kabupaten Siap, Merangin Pak. ya, Bang. Rangin, Oh Pak. iya, Pak. Ini kami sedang ngerjain, Pak. Dekat dia paling 4 jam ya, ada 4 jam ke Bangko Linggau. Bangko Dari Lingga, iya, iya Pak. 4 jaman, Pak. ya, artinya kalau nanti tak Taskia ke sini melewati tempat Farhan dulu kan, Bungo kan? Siap, Pak. Siap, iya, Pak. Jangan lupa nanti Taskia kalau lewat Bangko setoran jatah preman dengan Farhan ya. Siap, Pak. Siap, Iya, Pak. tuh daerah kekuasaan dia itu Bangko itu ya. Oke, lanjut sebelah Farhan ada Hafiz Nurdianto. Hafiz. Siap Bapak izin memperkenalkan diri. Nama Hafiz Nurdianto Habibi dari Lapas kelas 2B 4 Lawang Bapak izin. Pak Lawang sini tetangga, dekat ini Siap sejam Bapak. setengah. Iya, asli orang Pak Lawang, Hafiz. Siap izin Bapak asli orang Lahat Bapak. Orang Lahat. Oke. Oke, orang Lahat di Lahat ya, orang Lahat. Mm-mm. Oke. Baik, dulu Pak Lawang memang masuk Lahat kan, Hafiz ya? Siap Bapak. Iya, ini Hafiz ini namanya sama dengan nama anak Bapak ini, Hafiz. Iya, anak Bapak Hafiz juga namanya. Oke, di bawah Hafiz ada Arianda. Arianda? Siap Pak, izin Pak. Siap Pak, izin Pak memperkenalkan diri. Nama Arenda Pratama, asal pengiriman UPT Lapas kelas 2B Sungai Liat, kantor wilayah Bangka Belitung, Pak. Oh, di Sungai Liat ya? Asli Siap orang Pak. Sungai Liat. Tidak Pak, siap Pak. Asli orang Belitung Pak. Orang Belitung. Oh iya, sama lah Babel Bangka Belitung ya. Ya Pak. Di Manggar ya? Atau Siap Pak, Beltin? di Tanjung Pandan Pak. Oh, Tanjung Pandangnya. Ya, Ya Pak. oke. Ini Arianda termasuk salah satu Laskar Pelangi bukan? Apa Pak? Termasuk salah satu Laskar Pelangi bukan? Bukan Pak. Oh, bukan. Atau Laskar Pelangi yang tersesat ya? Iya Pak, siap. Oke, di Tanjung Pandang ya. Bapak punya teman di Manggar. Belitung Timur ya itu Arianda ya? Manggar itu Siap ya? Pak, iya Pak. Iya. Manggar. Iya, teman kuliah dulu waktu di Palembang. Oke, di bawah Arianda itu ada terakhir ini ya, ada siapa ini? Yang terakhir ini siapa yang belum ini? Ferdiansa Hari. Yohar. Izin memperkenalkan diri Pak. Nama Hari Ferdiansa, asal UPT Rutan kelas 2B Batu Raja Pak. Oh, betul aja, kawanmu Yuri Gagarin ya? Ya, siap Pak. Iya, kemarin Bapak masuk di kelompoknya Yuri Gagarin. Iya, Ya Pak. ya Bapak nasihat itu Yuri Gagarin, kamu harus berpikiran positif terus. Jangan bawaannya Yuriga terus. Kalau orang gini kamu Yuriga, orang gini kamu Yuriga gitu.
Dia bilang, wah memang nama saya itu Bapak Yuriga katanya. Iya, itu curiga Bapaknya, bukan Yuriga. Iya. Oke, kemarin Bapak masuk di agenda kedua ya, di agenda kedua. Baik, kita lanjutkan. Jadi materi kita itu agenda ketiga ya. Materi kita itu di agenda ketiga berbicara tentang peran dan kedudukan PNS ya. Oke, izin Bapak share screen dulu ya. Nah, kemana ini materinya nih? Aduh. Ya, ya. Sebentar, dicari dulu. Ternyata tadi ditutup. Yang paling tua kelahiran tahun berapa ini di kelompok ini? Siapa yang tertua? Siap, 95 Bapak. Si siapa? Hari? Ya Pak. Oh, Hari 95. Yang termuda? Siapa? Siap, mungkin saya Bapak 2005. Oh, selisih 10 tahun kau dengan Hari ya? Siap Bapak. Oke, iya. Dari segi umur senior tuh Hari itu, ya. Nurut apa Siap kata Bapak. Hari ya? Ya, Siap ambil Bapak. jatah, kata Hari. Ambil jatah kau ya, Barokoh. Iya, barokah. Kalau kata Hari ambil jatah, push up kau ya. Beda Hari. Siap Pak. Iya, Ya Pak. kan? Iya kan senioran Hari kata tadi. Oke. 2005 ya. Kalau Hafiz tahun berapa lahir Pis? Tahun 2003, Pak. 2003, masih tuan anak Pak, anak Bapak 99. Oke. Tarik lagi dibuka, filenya lagi dibuka, dia masih loading. Oke, dia masih loading. Gimana? Udah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Sudah Bapak. Siap, sudah Pak. Ya. Oke. Iya. Kita perbesar dulu tampilannya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi materi kita itu agenda 3, di mana agenda itu ketiga itu nama agendanya kedudukan dan peran PNS ya, kedudukan dan peran PNS. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran agenda ketiga, nah ini ada sedikit kita ulang kembali tentang konsep pembelajaran Latsar ya. Jadi pembelajaran Latsar ini, kalian yang ikut Latsar ini itu belajar 3 agenda ya, belajar 3 agenda, yaitu agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, dengan tujuannya ya nanti akan menjadi PNS yang profesional yang berkarakter ya. PNS yang profesional itu PNS yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya, dan PNS yang berkarakter itu PNS yang menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau core value ASN ya. Oke, kemarin di agenda kedua dengan Bu Tuti Rohani sudah belajar tentang nilai-nilai dasar PNS ya. Oke, nilai-nilai dasar PNS itu disingkat berakhlak. Akhlak, Pak. Berakhlak. Apa kepanjangan berakhlak itu? Izin Pak, yang pertama berorientasi pelayanan. Yang kedua akuntabel. Yang ketiga kompeten. Terus harmonis. Adaptif. Loyal dan kolaboratif, Pak. Kolaboratif, singkat berakhlak. Nah, nilai-nilai Siap, itu ya, nilai berakhlak itulah yang diterapkan oleh PNS untuk menjadikan seorang PNS yang berkarakter. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sekarang berbicara dengan di mata pelatihan agenda ketiga. Agenda ketiga dari pembelajaran kita, di mana agenda ketiga ini itu membekali pengetahuan sebagai kalian sebagai peserta pelatihan dasar dengan kedudukan dan peran PNS ya. Kedudukan dan peran PNS dalam rangka mendukung terwujudnya smart government ya. Oke.
Nah, smart government itu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Oke, itu ya, itu yang diamanahkan dari pembelajaran agenda ketiga. Agenda ketiga ini ada 2 mata pelatihan, ada manajemen ASN dan juga ada smart ASN. Di mana di mata pelatihan manajemen ASN ini sudah belajar tentang bagaimana pengelolaan ASN itu sendiri, dan smart ASN ini ya berbicara tentang kecakapan digital yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Oke. Tujuan dari mata pelatihan ini di manajemen ASN nanti adik-adik selaku peserta latsar itu mampu memahami peran dan kedudukan, hak dan kewajiban, kode etik, konsisten merit dan pengelolaan ASN. Konsisten merit dalam pengelolaan ASN dan pengelolaan ASN itu sendiri. Sedangkan smart ASN ya itu berbicara tentang bagaimana ya seorang ASN itu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar gitu ya. Itu hasil belajar yang diharapkan. Dengan materi pokok kita, jadi materinya ini kalau di manajemen ASN, di modul manajemen ASN, ya, materi kita itu kedudukan peran dan hak kewajiban kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Oke. Kemudian untuk Smart ASN, itu bicara tentang literasi digital Smart ASN, kerangka kerja literasi digital, kecakapan digital dalam organisasi, dan studi kasus literasi digital. Oke, Bapak mau tanya dulu nih, sudah dibaca belum modulnya? Sudah dilihat belum modulnya kemarin waktu belajar mandiri? Lihat modul nggak kalian? Ada modulnya kan? Ada ya? Sudah dilihat belum? Sudah dibaca belum modulnya? Sudah dibaca belum? Belum ya? Iya. Oke, jadi di daring ini penguatan saja. Untuk belajar daring ini, itu dianggap bahwa kalian itu sudah membaca modul dan sudah ada pemahaman walaupun belum sepenuhnya terhadap isi modul. Ya, terhadap isi modul. Baik, misalnya di manajemen ASN itu ada kedudukan, peran, hak, dan kewajiban kode etik ASN. Oke. Ada yang tahu? Ya, apa hak dan kewajiban ASN misalnya? Apa? Coba bisa dilihat modulnya, coba buka modul. Ada nggak modul di situ kamu? Di laptopnya. Di situ ada. Ada hak dan kewajiban ASN. Coba dibuka coba. Coba. Ya, coba Farhan sedang buka Farhan. Pak. Sudah dibuka Farhan, modulnya Farhan. Ya, sudah, Pak. Oke, nah coba cari hak dan kewajiban ASN. Apa? Di halaman berapa itu? Ya, Pak, untuk hak PNS ada gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan juga cuti, Pak. Jadi itu hak kalian ya selaku PNS. Ya, kalian berhak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan tunjangan, mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan cuti. Ya kan? Kalau kewajibannya, Farhan. Yang coba baca di situ, apa kewajibannya? Satu saja, satu atau dua. Kan banyak itu. Kewajibannya Kewajiban dari PNS setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Yang pertama tadi setia dan taat kepada Pancasila ya. Ya, Pak. Nah, jadi itu kewajiban kalian selaku seorang aparatur sipil negara untuk setia dan taat kepada Pancasila. Oke, kemudian ada kode etik. Apa? Coba bisa dibacakan. Siapa lagi yang buka modul? Taskia yang sudah buka modul belum?
Siap sudah Pak. Sudah. Modul Smart ASN kan Pak? Manajemen ASN lah. Oh, manajemen. Iya. Coba kalau selanjutnya mungkin teman saya salah yang satu kode etik ASN. Dayak Timur, Nandang. Kok ada suara siapa itu? Artis Dayak Timur, Pak. Maaf Pak, saya ada dari angkatan 2 Pak, lagi itu diskusi juga Pak. Itu. Kirain ada makhluk halus di belakangmu, ada suara ndak ada penampakan. Siapa? Atau jangan-jangan kau bawa Godam ya? Itu Godammu yang ngomong ya? Siap tidak, Muhammad Tazkiyah, ya. Farhan Al-Faiz kosong, katanya. Arianda Pratama kosong, katanya kan. Muhammad Tazkiyah, Rawa Rontek. Hafiz Nugroho, Godamnya Nyi Roro Kidul. Ada itu kan yang di TikTok itu kan? Ya. Oke. Bukan Godam bukan ya Tazkiyah ya? Bukan. Bukan Godammu bukan yang ngomong tadi. Siap izin bukan Pak. Nah, itu MD Mas Faridol Aksa Pak, dari angkatan 2. Kami satu ruangan soalnya Pak. Izin Godammu apa Godammu? Syirik Pak, ya? Godam Pak. Kau ikutlah live di TikTok yang cek Godam itu. Kau tulis nama kau Muhammad Tazkiyah, nanti dibacakannya Godammu ya. Iya. Oke. Ya, kalau yang suka bikin keributan katanya Godamnya motor racing, pelak racing katanya. Iya. Oke. Yang suka makan katanya Godamnya apa itu? Ya, coba baca. Tazkiyah. Untuk salah satu kode saja. etik, salah satu kode etiknya Pak, yaitu Ya. PP 42 tahun 2004. Isinya aja Tazkiyah, isi dari kode etik ASN itu apa salah satunya? Oh, salah satunya itu peduli dan bertanggung jawab Bapak. Peduli dan bertanggung. Cuma itu, tidak lengkap. Yang panjang yang kedua, ada integritas dalam hubungan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, menaati peraturan perundang-undangan. Itu Godam lagi. itu kode etik. Kode etik apa lah itu? Tazkiyah. Iya, kode atau nilai itu? Mohon maaf Pak, itu nilai Pak. Iya Pak. Itu makanya kode etik apa kode etiknya? Coba dibuka kode etik. Ayo. Mohon izin Pak. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan instansi pemerintah untuk wajib memberikan pendidikan dan pelatihan terintegrasi bagi calon pegawai negeri sipil selama 1 tahun masa percobaan Pak. Baca apa? Itu tuh Latsar itu tuh. Ya, 3. Nah, siap izin Pak. Ya, silakan Farhan. Farhan apa siapa tuh yang ngomong tadi? Bantu. Ya. Siap, kode etik dan kode perilaku ASN yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, satu aja Farhan. Itu salah satu kode etiknya adalah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nah, itu salah satu kode etiknya. Kode etik dari seorang ASN. Kode etik itu semacam aturan yang dibuat yang merupakan kesepakatan dari organisasi profesi yang disepakati oleh anggotanya. Ya. Oke, jadi kita ada organisasi profesi kita. Nah, organisasi profesi kita Korpri. Nah, ada rumusan kode etik. Nah, yang jadi pegawai negeri yang mentaati itu. Salah satu kode etik yang ditaati itu yang dikatakan Farhan tadi. Jangan kau baca apa tadi Tazkiyah? Siapa itu peraturannya Pak? Peraturannya. Ya, kau baca Latsar tadi ya? Oh, gitu. Kayaknya kau belum fokus Tazkiyah. Coba ngopi dulu, ngopi. Ya. Iya. Atau kau semalam dinas? Dinas malam? Siap tidak Pak? Oh tidak ya. Iya. Kalau kok dinas malam kurang tidur kau. Iya. Ya, oke. Nah, salah satunya yang dibaca Farhan tadi ya,
Nah, kalau kalian ingat-ingat yang dibaca Farhan tadi itu salah satu kode etik ASN yang dibaca Farhan tadi itu dihubungkan dengan nilai-nilai dasar ASN itu menerapkan nilai apa? Siap, akuntabel, Pak. Akuntabel, Pak. Akuntabel, betul Gio. Akuntabel. Karena di nilai akuntabel kan ada 3. Salah satunya diambil dari kode etik yang dibacakan Farhan tadi. Melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Oke, bagus. Tio lagi buka ini juga, lagi buka modul juga Tio. Siap, buka Pak. Oke, nah Tio, kita langsung saja yang berikutnya Tio. Itu ada konsep sistem merit. Apa sih Tio yang dimaksud dengan sistem merit? Siap, izin Pak. Sistem merit adalah kebijakan. Pak, siap. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Oke, jadi pengelolaan apa tadi di awal tadi? Pengelolaan di awal tadi kan pengelolaan pengelolaan kualifikasi ASN yang didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi ya. Kompetensi, Pak. Kompetensi dan kompetensi tanpa melihat latar belakang. Itu sistem merit. Kalian kemarin waktu tes CPNS itu tesnya pakai kucing ya? Tahu kucing? Bahasa Inggris kucing apa? Bahasa Inggris kucing? Cat. Cat. Nah, kan ujiannya kucing kan, cat kan? Siapa? Siapa? Ya. Ya, Barokah. Kau tes kemarin pakai kucing nggak? Cat nggak? CAT. Siapa? Nah, itu salah satu contoh perekrutan dalam pengelolaan ASN yang mengimplementasikan konsep sistem merit. Ya, itu ya. Nah, gitu. Jadi kamu ini produk-produk dari konsep sistem merit di mana pengangkatannya, perekrutannya itu didasarkan kan salah satu pengelolaannya kan perekrutan, pengadaan. Nah, tadi kan pengelolaannya ya didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi. Jadi kamu yang lulus itu sudah dianggap memiliki kompetensi atau berkompeten untuk menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Iya, oke. Oke, baik. Kita baru manajemen ASN ya nanti saya baru. Ya. Pak, izin ke toilet bentar ya Pak. Kenapa hari Anda kau? Mau kencing Pak. Oh iya, udah. Izin bentar ya Pak. Jangan lupa cebok. Siap Pak. Iya. Oke. Yang lain kalau mau ke belakang silakan. Atau kalau tidak mau ketinggalan informasi pakai Pampers. Ada yang pakai Pampers kamu? Kayak bayi. Ya. Oke, itu ya. Nah, jadi yang tadi yang dibacakan oleh Farhan tadi ya, yang dibacakan oleh Tazkiyah tadi, yang dibacakan oleh siapa tadi itu termasuk di ketentuan umum dalam pengelolaan atau manajemen ASN. Ya kan? Nah, seperti kita ketahui bahwa ada 2 jenis ASN, ada PNS dan P3K. Kalau di sini P3K, apa kepanjangan P3K? Apa kepanjangan P3K? Pertolongan pertama. Kan ada di lapas itu kan kotak P3K. Ada enggak di lapas kamu tuh kotak P3K? Ada kan? Biasanya warna putih, ada lambang plusnya warna merah. Itu ya, bukan? Sama enggak dengan yang P3K di sini? Ini. Siapa pertolongan pertama pada kecelakaan, Pak? Oh, yang mana? Yang mana? Pertolongan pertama pada kecelakaan yang mana? Yang di lapas apa yang ini? Yang manajemen P3K ini? Yang di lapas, Pak. Oh, yang di lapas. Iya. Oke, kalau yang ini apa? P3K ini. Siap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Pak. Oke, bagus, Farhan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi ada jenis ya. Nah, ini
pengelolaannya atau manajemennya. Ya, di mana manajemen ASN ada pengelolaan tentang penyusunan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan dan sebagainya. Kemudian di manajemen P3K itu ada penentuan kebutuhan, pengadaan, pendidikan kerja dan sebagainya. Nah, coba mata kamu lirik kiri, lirik kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, lirik. Nah, coba kamu bandingkan apa yang membedakan ya ada enggak pengelolaan yang ada di pengelolaan PNS, manajemen PNS tapi tidak ada di manajemen P3K. Nah, coba matanya dilirik, lirik, 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 coba kiri kanan gitu. Silakan, sebutkan. Izin Bapak, Ya pola Pak, karir, jaminan pensiun promosi, Pak. dan mutasi Bapak. Oke, Hafiz, apa Hafiz? Pola karir, promosi, dan mutasi Bapak. Oh, maksudnya apa Hafiz? Di PNS? Di manajemen P3K tidak ada Bapak. Oh, tidak ada. Kira-kira yang tahu maksudnya apa? Kenapa di manajemen P3K tidak ada pengelolaan pola karir, promosi, dan mutasi? Kenapa? Ya Bapak, izin mencoba Pak. Setahu saya kalau P3K ini kan sependengaran saya dan sepengetahuan saya itu Pak, dia pakai sistem kayak kontrak gitu Pak. Jadi 5 tahun masa kerja nanti apakah akan dilanjutkan atau dia akan ikut tes PNS lagi atau P3K lagi Pak. Oke. Yang Hafiz yang siapa yang ngomong tadi? Arianda ya? Siapa? Arianda Pak. Oh, cepatnya kau ke WC. Siapa Pak? Dekat Bapak. Jangan-jangan kau ke WC kau. Nak ngudut kau ya, merokok kau ya. Tidak Bukan? Bapak, emang ke WC Bapak. Dekat WC-nya Bapak. Oh, WC-nya dekat. Iya Pak. Ya, betul. Nah, tadi kata Ariana ada kontrak ya. Nah, misalnya 5 tahun, ada berapa kata kontrak yang Ariana ketahui. Nah, selama 5 tahun itu bisa nggak P3K itu mutasi? Atau bisa nggak dia dipromosikan? Misalnya menduduki jabatan apa misalnya. Kalau kamu misalnya dari petugas penjaga tahanan ke KPLP, itu kan termasuk promosi kan? Atau dari staf umum ya namanya. Staf umum menjadi kasih. Kan di lapas itu ada kasih kan? Nah, itu termasuk promosi. Nah, kalau kita lihat di sini tidak adanya eh, pola karir, promosi dan mutasi di manajemen P3K menandakan apa? Menandakan bahwa P3K yo. Terus sudah Bapak jelaskan tadi, sudah Bapak pancing-pancing tadi. Ayo. Ya kan tidak ada pengelolaan, tidak ada pengelolaan pola karir, promosi dan mutasi di P3K itu menandakan bahwa P3K itu ya disitulah dia tempatnya. Tidak pindah-pindah, tidak mutasi kan? Beda dengan PNS. PNS bisa. Kayak kamu misalnya dari lapas apa tadi? Farhan tadi lapas mana Farhan? Lapas Bangko ya? Lapas Bangko Pak. Nah, Farhan dari lapas Bangko mungkin akan dimutasikan misalnya ke lapas Bungo atau ke lapas Sarolangun. Nah, itu kan mutasi namanya. Gitu ya. Nah, kalau P3K gimana itu udah ada manajemennya? Nggak bisa mutasi kan? Dia disitulah. Oke. Bisa menyebutkan satu lagi. Satu lagi. Yang Siapa? membedakannya. Ya, silakan. Tidak Farhan. mendapatkan jaminan pensiun Pak. Oke, Dan tidak jaminan hari mendapatkan tua Pak. jaminan pensiun dan jaminan Hari tua. Kalau kita lihat kan beda kan? Di manajemen PNS ada pengelolaan, ya, manajemen, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di manajemen P3K tidak ada. Nah, itu menandakan bahwa yang dikatakan Farhan tadi, P3K itu tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Kira-kira gitu ya. Nah, oke, bagus. Baik. Nanti bisa ada di modul semua itu perbedaannya apa ya. Oke, Bapak hanya memancing saja, sekilas saja. Sekarang kita lihat di Smart ASN. Di Smart ASN. Oke, coba masing-masing kamu buka modul Smart ASN itu. Yang lagi depan laptop, ada kan modulnya? Itu ada di modul Smart ASN itu ada 3 pokok bahasa. Di mana di Smart ASN ini itu
Ya, kalau kita lihat tujuannya di sini di Smart ASN itu, nah ini tujuannya. Nah, tujuannya mampu mengaktualisasikan kemampuan kecakapan digital dasar. Ya, jadi kalian sebagai seorang PNS, seorang ASN itu diharapkan memiliki kemampuan ya dalam hal kecakapan digital dasar, ya, digital skill-nya. Nah, jadi dia memiliki kemampuan literasi digital. Coba lihat di modulnya, apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Apa? Literasi digital? Yo, ada enggak? Ada yang bisa baca? Izin Pak, Ya, kemampuan Arianda. menggunakan teknologi digital Pak. Kemampuan menggunakan teknologi digital Pak. digital. Jadi kalau sudah belajar Smart ASN ini, ya jangan menghindar, jangan tidak mau belajar tentang digitalisasi ini, ya. Jangan terlalu terlalu terpaku pada yang ada selama ini. Wah, selama ini saya pekerjaan saya buat nulis, sudah saya tulis secara manual gitu ya. Sedangkan sekarang sudah zaman kemajuannya sudah begitu pesat, kemajuan teknologi informasi, di mana di kemajuan teknologi informasi itu harus juga kita manfaatkan sebagai sarana kita, alat kita dalam melakukan tugas sehari-hari kita sebagai seorang PNS atau seorang ASN. Oke. Coba ada yang bisa menyebutkan di lapasnya. Di mana yang menurut kalian di lapas itu kegiatan yang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi atau yang sudah atau kegiatan yang di mana pelakunya itu harus memiliki literasi digital, bagaimana dia memahami bagaimana menggunakan digital secara digital ini. Apa contohnya? Kegiatan yang ada di tempat kamu? Izin Bapak, Hafiz. untuk di Hafiz tadi Kemenkumham sendiri, bukan di tempat Hafiz, di lapas PIS, di lapas Mupis. untuk di lapas sendiri telah menyediakan layanan informasi berupa media sosial, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, Bapak. Dan juga ada nomor pengaduan di situ, Bapak. Oke, di lapas mana, Hafiz? Lapas kelas 2B4 Lawang, Bapak. Nah, di lapas 4 Lawang, kata Hafiz, itu sudah menyediakan pengaduan secara digital. Itu ya? Ya, Hafiz ya? Yang Ya, terakhir Bapak. tadi ya. Kalau selama ini sebelum memanfaatkan teknologi informasi ini, sebelum digitalisasi, kalau mau ngadu dia datang ke lapas gitu ya, melapor, menghadap. Nah, dengan adanya pengaduan secara digital, dia bisa mengadukan dari mana saja gitu ya. Siap, Bapak. Nah, jadi dia mengirim dari mana saja, dia bisa melaporkan aduannya ke lapas itu dari mana saja dengan menggunakan platform digital. Pakai apa Ya, dia Bapak. laporannya, Hafiz? Siap Google untuk Form. laporan sendiri, website, Bapak. Oh, pakai website. Nah, jadi lapas sudah punya website ya. Siap, Bapak. Oke, termasuk juga tadi pemberian informasi. Ya tadi kan, sebelum Siap. sebelum dimanfaatkannya teknologi digital ini dalam pemberian informasi, kita dari masyarakat yang mau tahu informasi tentang lapas 4 Lawang, dia datang ke situ gitu ya, datang ke Pak Lawang, ada papan Siap, Bapak. pengumuman, papan informasi apa. Nah, dengan adanya website kata Hafiz tadi, maka misalnya warga binaan mau tahu informasi tentang lapas itu cukup dia melihat di websitenya. Jadi bisa kapan Siap. saja dan di mana saja. Siap, Bapak. Oke. Itu contoh pertama. Lapas yang lain jangan kalah saingan. Apalagi contohnya. Lapas 4 Lawang sudah tadi dicontohkan Hafiz. Silakan di tempat kalian. Yang berhubungan dengan tugas kalian sebagai penjaga tahanan ada enggak yang berbasis digital? Apa misalnya? Misalnya apa? Ketika kalian misalnya dapat tugas piket, jaga, misalnya malam hari. Nah, bagaimana KPLP itu tahu kalau kamu bertugas? Apakah apa dia? Apakah KPLP ngecek jam 9 malam datang dia? Oh, ini ada nih Hafiz Farhan ada yang piket ada. Jam 11 datang lagi ke lapas.
Oh ada nih, Farhan Hafiz masih piket malam. Bagaimana caranya KPLP-nya? Izin memakai HT Bapak. Oke, silakan Barokah. Pakai apa Barokah? Memakai HT Bapak. Nah, HT Walkie-talkie. ya, Siapa handy Pak? talkie. Kalau KLPP-nya jauh dari jangkauan di luar radius gimana? Misalnya KPP-nya sedang di rumah, misalnya malam, kan enggak 24 jam juga dia harus ke ini kan di lapas. Siapa Pak? Kalau Bapak KPLP sendiri itu ada di rumah dinas dekat kantor Bapak. Jadi masih Oh, dekat jangkauan kantor. akhirnya Bapak. Siapa Pak? Kalau dia lagi dia lagi dalam dinas luar, Untuk laporan itu bawa sendiri handy Bapak, talkie juga ada. untuk laporan aplusan itu sendiri Bapak dikirim di grup WA lapas Pak. Jadi Oke. tetap Nah, itu sudah digital laporannya dan memanfaatkan teknologi informasi berupa aplikasi WA, WhatsApp. gitu kan? Siapa Pak? Iya, Siapa Pak? WhatsApp. Oke, bagus. Ada lagi, kalau Hafiz tadi pemberian informasi melalui web dan juga akun media sosial. Kalau yang Barokah tadi misalnya contoh kegiatannya yang berbasis digital ini pelaporan jaga misalnya kepada KPLP ketika KPLP-nya sedang tidak di tempat. Gitu ya, Barokah ya? Iya, Siapa kadang-kadang Pak? KPLP-nya keluar dinas keluar atau apa gitu ya, DL ya gitu. Ya. Siapa Ada Pak? lagi yang memberikan contoh di lapasnya yang berbeda dengan contoh dari Hafiz dan Barokah. Ada yang bisa memberikan contoh yang berbasis digital. Saya belum mendengar suara Dapa nih. Dapa, kamu di tempatmu gimana Dapa? Dapa lapas Siapa? mana Dapa? Lapas? Di rutan kelas 1 Palembang, Pak. Ah, di Rutan kelas 1 Palembang. Oke. Apa coba? Pekerjaan di sana, pekerjaan ASN di sana yang sudah memanfaatkan platform digital. Yang sudah berbasis Baik digital. Pak, mohon izin Pak. Hmm. Kalau di rutan sendiri mungkin mirip-mirip dengan salah satu PT lainnya Pak. Jadi di sini media komunikasi sudah menggunakan handy talkie. Selain itu setiap kegiatan di rutan juga selalu dipantau melalui CCTV Bapak. Lalu Oke. di sini di area kunjungan juga menerapkan teknologi Pak. Jadi misalnya eh, ada masyarakat yang berkunjung, itu kan ada batas waktu Bapak maksimal 15 menit. Jadi di sini di area kunjungan itu ada semacam alarm Bapak di setiap meja kunjungan. Jadi nanti setiap kunjungan sudah dimulai maka alarm akan dipencet. Setelah dipencet itu timer akan otomatis di set ke 15 menit. Jadi apabila timer sudah mencapai waktu 15 menit maka timer akan berbunyi dan pengunjung dipersilakan untuk selesai melakukan kunjungan. Jadi untuk pengelolaan kunjungan itu tertata dan sesuai dengan aturan yang ada di sini, Pak. Jadi tidak ada penumpukan di area kunjungan. Selain itu juga di area kunjungan atau pada saat masuk ke lapas atau masuk ke P2U itu juga sudah terkoordinasi langsung melalui SDP, Bapak, atau sistem database pemasyarakatan. Jadi setiap pengunjung itu mendaftar dulu di PTSP, setelah itu didata di SDP, lalu akan nanti pihak P2U dan PTSP itu melakukan koordinasi melalui HT dan dipanggil satu-satu Bapak. Jadi di depan P2U tidak ada penumpukan. Jadi seluruhnya sudah termonitor dan terkelola langsung di SDP itu Pak. Ada nomor antriannya langsung di SDP Pak. Oh gitu. Oke, thank you Dapa. KPLP-nya Siap, Pak. masih Pak Resi, Dapa? Siap, Pak Resi, Pak. Ya, Pak Resi. Orang Linggau itu. Siap, Pak. Oke. Nah, jadi Dapa bercerita tentang pemanfaatan digital di di rutan ya, di rutan kelas 1 di Palembang. Itu dalam hal melakukan pekerjaan penerimaan kunjungan ya, penerimaan kunjungan itu ya Dapa ya. Jadi pada saat pengunjung itu tidak perlu lagi penumpukan, kata Dapa antri, harus melapor satu-satu, kemudian mendapatkan nomor antri gitu ya. Tapi sebelum dia datang ke rutan, dia bisa daftar lewat aplikasi tadi ya, Dapa ya?
Apa daftarnya di rutan itulah, waktu dia mau datang itulah. Kalau untuk dari aplikasi sejauh ini belum ini Pak, Oh, bukan belum ada. aplikasi. Cuma Jadi yang kata kamu dapat ya nomor antri tadi apa namanya tadi? itu ada semacam tempatnya itu Pak. Kayak kalau misalkan kita eh, kayak Hmm, tablet yang itu ya Pak. ya. Jadi tinggal kita klik nanti keluar nomor antri. Jadi tinggal tunggu terus nanti dipanggil. Oke, jadi dia bukan sistem antri kayak orang antri sembako itu ya berjejer gitu ya. Ya, enggak Pak, bukan Pak. Jadi dia Beda Pak. cukup mengklik itu, kemudian nanti nomor antri ya silakan tunggu nanti baru dipanggil gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Betul Pak. Dari penumpang di loket gitu mungkin kira ya untuk itu seperti itu. Ya, betul Pak. Nah, itu juga termasuk pemanfaatan teknologi digital ya, pemanfaatan teknologi digital. Iya, seperti itu yang dicontohkan Dava. Jadi kalau di tempatnya si Hafiz tadi kegiatan pemberian informasi, di tempatnya Barokah tadi berbicara tentang pelaporan petugas ya, tugas jaga. Kalau di DAPA ini bercerita tentang pemanfaatan digital dalam kegiatan penerimaan atau dalam kunjungan ya DAPA ya, dalam keluarga WBP yang akan melakukan kunjungan ke masih WBP namanya, WBP apa warga binaan saja. Oke, kepada warga binaan ya. Oke, kemudian juga memudahkan juga petugas ketika misalnya sudah timernya dihitung, nanti akan ada reminder sendiri, berbunyi sendiri ya alarmnya itu ya. Tidak perlu lagi petugas mengingatkan. Datang ke meja ini, maaf Bu, Pak, waktunya sudah habis. Datang ini sudah habis gitu ya. Jadi cukup nanti ada sirene. Nah, pengunjung itu tahu sendiri, oh habis waktu kunjungan gitu ya. Oke, jadi tidak perlu diingatkan lagi secara manual oleh petugasnya gitu. Gitu ya. Oke. Kalau lapas di depan kamu sama seperti itu juga. Depan rutan itu kan lapas anak kan? Ya, betul Pak. Lapas Anang Pak. Iya. Pernah kau masuk lapas anak? Masuk pernah sekali Pak, waktu ada acara Pak. Atau ada acara situ ya? Oh ya, Ya, Pak. berhadapan kamu itu kan? Iya, Iya, berhadapan berhadapan. ya, Betul, Pak. lapas anak. Di depannya itu rumbasan ya. Iya, di depan, Ya, agak depan lagi Pak, di pinggir jalan ya. gitu. Agak depan lagi ya di pinggir jalan Jalan Pak Jo itu kan? Iya, betul Pak. Ya, kau tinggal di Pak Jo itu? Saya di, bukan Hmm. Pak, bukan di Pak Jon. Bukan di Pak Jo ya? Hmm. Iya Pak. Oke. Iya, zaman Pak kuliah dulu Pak Jo tuh susah kalau malam. Karena pergi pacak balik Berejo. Perginya pacak, pas nak keluar dari Pak Jo dari ala LP itu nak ke jalan besar ke Jalan Demang tuh susah. Berejo kita jalan kaki gitu. Iya, perginya pacak masih ada angkot waktu itu. Ya, makanya kami singkat Pak Jo itu pergi pacak balik Berejo gitu. Iya. Oke, terima kasih Dapa. Nah itu ya. Jadi, nah kita sudah berbicara tentang ini tadi. Nah, implementasi literasi digital, ya. Ya, kita bicara tentang tadi yang contoh-contoh kamu tadi termasuk implementasi dari literasi digital dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai seorang aparatur sipil negara. Oke, kemudian pokok bahasan yang ketiga dari Smart ASN ini itu ada cakap bermedia digital, aman bermedia budaya, kemudian etika. Satu saja. Coba lihat di modul. Bapak minta kalian menyebutkan contoh satu saja. Contoh etika bermedia digital. Apa contoh etika bermedia digital? Satu saja. Yang cakap budaya aman enggak usah. Apa Siap, contohnya? izin Pak. Oh, silakan Dapa. Apa Dapa? Salah satu etikanya adalah dengan tidak menyebarkan berita hoax Pak. Nah, oke. Jadi itu ya, etika bermedia digital itu salah satu etikanya adalah tidak menyebarkan berita hoax, berita bohong gitu ya. Berita yang belum jelas kebenarannya. Iya kan? Iya, oke. Itu salah satu etika itu ada di modul ya, di pilar literasi digital atau ada etika bermedia digital ya. Oke. Nah, ini ya bisa dibaca sendiri di modul. Baik. Nah, nanti ketika kamu melakukan aktualisasi ya di agenda keempat ya, jadi agenda ketiga ini manajemen ASN dan manajemen Smart ASN itu kontribusinya pada
pencarian isu-isu. Kamu kan nanti kan didasari dari isu kan, isu yang ada di tempatnya, di tempat unit kerjanya, itu dilihat keterkaitannya dengan materi dalam modul di agenda ketiga. Apakah itu modul manajemen ASN, apapun Smart ASN. Dan juga modul-modul Smart ASN dan manajemen ASN juga dikaitkan dengan rencana kegiatan yang akan kamu lakukan di gagasan kreatif. Ketika memilih gagasan kreatif, ya untuk menyelesaikan isu tadi, maka kaitkan juga dengan substansi, dengan isi, materi-materi yang ada di modul agenda ketiga. Itu ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan, yang mau diskusikan tentang overview agenda ketiga. Silakan. Ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, atau ada pendapat, silakan. Izin bertanya Bapak. Nah, silakan dari Anda. Pak, terkait slide sebelumnya itu yang terkait aktualisasi itu Pak. Yang ini? Kan, yang ini ya? Yang ini? Ya Pak. Kan di agenda 1 itu juga kami kan sudah diberikan tugas suruh mencari 3 isu terkait UPT kami itu Pak. Jadi nanti itu kurang lebih kami melanjutkan itu ya Pak. Kalau emang kemungkinan aktualisasinya juga mengambil dari situ ya Pak. Ya boleh. Boleh kalian melanjutkan itu, tapi yang isu yang kemarin di agenda 1 kan masih berkaitan dengan isu-isu global, isu-isu secara keseluruhan ya. Kemudian dipersempit di isu-isu unit kerjanya. Tetapi belum dilihat keterkaitannya dengan modul yang ada di agenda ketiga. Jadi kalau misalnya mau menggunakan isu-isu yang itu yang disebutkan Arianda tadi waktu yang kalian belajar di agenda 1, nah sekarang kaitkan dengan agenda ketiga ini. Ya, apakah isu tersebut berkaitan dengan manajemen ASN? Kan 2 modulnya kan? Ini kan? Apakah isu tersebut berkaitan dengan manajemen ASN? Apakah dia berkaitan dengan Smart ASN? Bisa Arianda menyebutkan salah satu contoh isu yang Arianda dapat waktu belajar agenda 1? Siap Bapak. Kalau di tugas itu kan terkait ada kode asal tugas itu terkait dengan isu yang di UPT kami Pak. Ya, Jadi satu isu yang ditulis Arianda apa? Yang didapatkannya satu saja. Satunya itu tentang pemrograman Transfast Delivery Pak. Terkait untuk mempermudah akses bagi keluarga, saudara maupun teman dari WBP tersebut untuk melakukan titipan seandainya jika waktu dan tempat untuk mengunjungi lapas itu jauh Pak, atau waktunya juga tidak cukup Pak. Jadi sistemnya kayak aplikasi kayak Gojek gitu Pak. Jadi jemput antar gitu Pak. Oh gitu. Ya Pak, siapa? Maksudnya jemput antar pengunjung maksudnya? Bukan Pak, terkait titipan misalnya ada makanan atau pakaian. Oh, titipan dari keluarga ke warga binaan. Kalau seandainya memang keluarga itu kondisinya waktunya tidak ada waktu ataupun dia tempatnya dari lapas ini jauh Pak. Misalnya di mana? Lapas mana tadi Arianda? Lapas apa? Siapa? Lapas Sungai Liat Pak. Kebetulan di lapas Sungai Liat ini tuh masih menerima tahanan dari Kejari di Toboli Pak. Itu jaraknya lumayan jauh Pak dari antara Pangkal Selatan ke Bangka itu Pak. Selatan kan? Ya, Belinyu ada lapas Belinyu? Enggak ada Pak. Ya Belinyu juga lapas Sungai Liat menerima Pak. Oh ya Belinyu kan? Yang paling yang agak dekat paling Mentok ya, Mentok. Kalau ada lapas kebetulan ada rutan Pak. Oh, ada rutan Mentok. Nah, jadi misalnya dari Belinyu atau dari Tobuali. Ya, ada keluarga mau menitipkan apa pakaian mungkin ya atau makanan gitu ya. Oke. Nah, dia tidak harus datang ke Sungai Liat gitu ya. Misalnya dari apa tadi Tobuali kata. Tidak harus datang ke Sungai Liat gitu ya. Tapi dia bisa menitipkan semacam itu yang disediakan oleh lapas yang kayak Gojek, Grab itu. Itu kemungkinan rencananya kemarin Pak sudah diomongin juga sama KPRP-nya Pak terkait namanya itunya Transfast Delivery kemarin. Oh, program itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang itu isu tentang delivery titipan dari keluarga pengunjung ke pengunjung itu berkaitan dengan apa dalam kegiatannya? Apakah berkaitan dengan pengelolaan manajemen ASN sumber daya manusianya atau pemanfaatan digitalnya?
menurut Arianda? Terkait ke manajemennya, Pak. Sebab kalau Nah. untuk penggunaan digitalnya juga bisa, Pak. Palingan lewat aplikasi WhatsApp nanti, Pak, untuk kontak atau kontak personnya, Pak. Untuk Oh melakukan gitu. penitipannya. Ya, artinya bisa dia terkait dua-duanya atau bisa juga terkait dengan salah satu materi, isi materi dari mata pelatihan manajemen ASN, mata pelatihan yang ada di agenda ketiga, gitu Arianda. Jadi yang Siap, itu Pak. diangkat juga nanti hubungkan dengan ini. Isu tadi, isu apa tadi yang Arianda sebutkan tadi, ini terkait dengan apa materi yang ada di manajemen ASN, khususnya di mana, bagian mana gitu ya. Kemudian terkait juga di mata pelatihan Smart ASN, terutama misalnya di bagian apa, misalnya kecakapan digital, misalnya bagian mana, dari sini, yang di sini tadi, bisa juga dari sini, nih, nah dari sini, nah tadi, nah sini, ya, ya yang mana, apakah aman bermedia digital atau apa atau materi-materi yang ada di sini, ya. Oke, Siap, Pak. tinggal Siap. ngaitkan saja itu Ariana. Yang itu bisa dipakai kalau misalnya itu memang aktual, sudah dianalisis juga pakai APKL kan? Belajar kan APKL kan waktu itu kan? Sudah, Pak. Sudah juga, ya sudah juga di USG. Kemudian baru nanti kaitkan. Oh kira-kira isu ini sebelum ketika kita mengidentifikasi isu, kita kaitkan langsung ke materi ini, yang sini. Nah ini, ketika kita mengidentifikasi isu, kira-kira isu apa yang mau diangkat, beberapa isu, nah langsung kaitkan ke agenda ketiga. Kalau sudah dapat isu yang terpilih akan dilakukan, seperti yang kata Arianda tadi, misalnya akan melakukan fast delivery misalnya, maka kaitkan juga dengan agenda ketiga di ini nih, di gagasan kreatif. Nah, jadi gagasan kreatif ini kaitkan juga, kegiatan atau gagasan kreatif ya untuk menyelesaikan isu ini itu terkait dengan apa misalnya Smart ASN, di mana memanfaatkan platform digital dalam proses misalnya pengiriman ya barang atau makanan dari keluarga ke warga binaan, gitu ya. Oke. Biasanya barangnya apa yang dikirim itu Arianda? Siap, Pak. Biasanya tuh kan kunjungan tuh sering bawa makanan, Pak. Ataupun juga pakaian untuk WWP-nya, Pak. Belacan Juga enggak biasanya belacan? ada obat-obatan, Pak. Belacan enggak belacan? Tuh ada juga sih kadang-kadang, Pak. Iya, kapan dia masaknya kalau pakai belacannya? Yang nggak jadi, Iya. Pak. Sambalnya, Pak. Oh, sambalnya. Oh, gitu. Kira belacannya langsung dibawa. Kan di Bangka kan terkenal belacan kan? Tapi Kak enggak bebulak kan? Enggak bulak kan? Bebulak enggak Kak ngomong tadi tuh? Enggak, Pak. Bulak enggak? Enggak Enggak, bulak Pak. ya? Enggak, Pak. Enggak oh. Enggak oh. Enggak, Pak. Enggak, Enggak Pak. bulak oh. Oh, Enggak, gitu. Iya. Oke. Tadi Lapas Sungai Liat di mana tempat ini daerahnya? Siapa? Bangka Induk, Pak. Iya, bukan di Sungai Liat di mana? Di dekat Pemda, Pak. Bukit Betung. Bukit Semutnya, Pak. Sebelah Bukit Betung ya, Pak. Oh, gitu. Kalau Bapak sering ke Bukit Betung dulu, ada keluarga di situ. Sampai sekarang tinggal di situ, Bukit Betung. Oh, sebelahnya, sebelah Bukit Betung Ya, Pak. itu ya. Ya, karena di situ kan komplek Pemda itu di Bukit Betung itu kan. Siapa? Masuk dari kantor PU kan. Ya, Pak. Oke. Makasih, Makanya Bapak. Pak, ini bisa bahasa Bangka sedikit-sedikit tuh. Iya. Oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya sebelum Bapak menjelaskan tentang tugas asinkronus yang harus kalian lakukan dalam belajar asinkronus ya di hari ini, hari dan besok. Ada lagi yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke deskripsi tugas asinkronus. Nah, tugas kalian itu nanti akan ada secara individu dan juga secara kelompok. Mungkin sudah paham juga ya di agenda sebelumnya kan sama itu ya. Tugasnya diupload di LMS gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat tugas hari ke-8. Hari ini hari ke-8 dari kalian belajar secara daring ya. Nah, di 8 ya. 4, 5, 6, 7, betul 8. Di hari ke-8 ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu, dan kedua tugas kelompok. Di mana tugas individunya itu membuat learning journal. Nah, tugas individu ini setiap hari kalian membuat learning journal.
Ya, hari ke-9 juga membuat learning journal. Apa sih isi learning journalnya? Nah, ini isi learning journalnya itu, ya. Ini isi learning journalnya itu. Kalian Bapak minta untuk bikin video, ya, dengan durasi maksimal 5 menit, di mana kalian bercerita tentang pengalaman belajar, ya, pada saat sinkronus maupun asinkronus, pada saat tatap muka secara virtual maupun non tatap muka, dan isi yang kalian ceritakan itu boleh dari segi substansi, materi yang didapatkan, dan juga boleh dan juga proses pembelajaran dan bagaimana proses pembelajarannya, ya. Oke. Untuk tugas ke-8 dikumpulkannya paling lambat hari ini tanggal 3 itu jam 23.59 paling lambat. Untuk besok paling hari Jumat sama hari Jumat bikin lagi video, ya. Oke. Nah, sebagai backupnya nanti kirimkan juga ke Pak lewat WA. Jadi selain di LMS kalian submit, kalian kumpulkan, kirimkan juga backupnya ke lewat WA untuk mengantisipasi siapa tahu Pak menemui kendala dalam membuka LMS-nya, ya. Oke, jadi Pak punya backupnya. Oh ini ternyata misalnya Ilham sudah Ilham masukkan ke LMS, Ilham kirimkan juga filenya ke Pak, ya. Nah itu misalnya. Dan ini videonya kan kadang-kadang videonya panjang, sedangkan uploadnya kan terbatas kita ya. Ada kapasitasnya kan tidak boleh lebih dari 1 MB apa itu ya, kalau nggak salah, ya. Nah tidak boleh lebih dari 10 MB atau 10 KB itu ya. Nah, jadi untuk menyiasatinya, video tersebut kalian upload dulu di media sosial, boleh YouTube, boleh apa, boleh TikTok, boleh apa. Kemudian kalian linknya kalian masukkan ke PDF. Nah, yang lembar PDF yang ada link itulah yang kalian kumpulkan di LMS dan juga yang dikirimkan ke saya selaku tutornya lewat WA, ya. Oke, atau kalau kalian tidak memasukkan ke akun media sosial, kalian masukkan ke Google Drive, kemudian link Google Drive-nya itu dikirimkan, dimasukkan ke dikumpulkan di LMS, di copy paste ke PDF, kemudian kumpulkan di LMS. Dan backupnya ke course juga seperti itu, ya. Oke, kalau dia filenya besar, takutnya kan tidak bisa terkirim dia kalau melebihi kapasitas, ya. Oke, itu yang untuk video. Kemarin kan sudah dari hari pertama sampai ke ini ke berapa ini? Ke-11 ya? Ke-8. Dari hari pertama sampai hari ke-7 kan bikin video terus kamu kan? Iya. Ya, Pak. Siap, Ya, Pak. sama lah kira-kira. Yang ini juga ada video. Ya. Oke. Kemudian untuk tugas kelompok kalian carikan sumber informasi apa, boleh di internet ya, boleh bentuk video, boleh bentuk cetak gitu, tulisan, di mana kalian mengobservasi bagaimana implementasi penerapan dari manajemen ASN dan Smart ASN, ya. Oke, ini untuk mempermudah saja, ya. Kalau saran Bapak, saran Pak, kamu ambil saja di lapas mana gitu. Tapi jangan lapas dari anggota kelompok, karena kan anggota kelompoknya dipecah. Ya, seperti ini. Ini, tar. Nah, ada yang buka LMS enggak? Ada yang sedang buka LMS? Nah, kalau kamu buka di LMS, itu kan ada pembagian kelompok tuh. Ya, ada di pembagian kelompok. Nah, di pembagian kelompok hari ke sudah Pak ini upload itu hari ke-8 sudah ada itu ya. Nah, jadi kalau saran Pak ya. Nah, ini kan yang hari ke-8 ini kan. Hari ini kan tanggal 3 Oktober kan. Tugas kelompok itu sudah Pak bagi 2 kelompok. Satu kelompoknya 5 orang. Jadi kelompok 1 ada Arianda, ada Baroka, Dio Winata, Farhan Alfaiz, dan Hafiz Nurdianto Habibi. Kelompok 2 ini ada Hari Ferdiansa, M. Ilhan Paparizi, Alparizi, ya. Kemudian Muhammad Dafa, kemudian Muhammad Taskia, dan Tio Ganang Saputra. Nah, saran Pak, Arianda tadi dari lapas mana Arianda? Siapa? Lapas kelas 2B Sungai Liat, Pak. Lapas Sungai Liat. Baroka? Siapa Pak? Lapas kelas 2B Kayu Agung, Pak.
Lapas Kayu Agung, Sungai Liat, Kayu Agung, Dio. Siap, dari lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang, Pak. Ya, Sungai Liat, Kayu Agung, Pangkal Pinang, Farhan. Siap, lapas kelas 2B Bangko, Pak. Bangko, Hafiz, Pagar Alam ya? Siap, Bapak. Lapas kelas 2B4 Lawang, Bapak. Lawang. Nah, jadi kelompok 1 yang kalian amati, yang kalian cari informasinya tentang penerapan manajemen ASN dan Smart ASN itu tidak di lapasnya dari Arianda tadi, Sungai Liat, tidak juga dari lapasnya Baroka, tidak juga dari lapasnya Dio, tidak juga dari lapasnya Farhan, atau tidak juga dari lapasnya Hafiz Nurdianto di 4 Lawang. Jadi kamu cari saja yang lapas selain lapas yang 5 ini. Karena kita harus mengoperasi tempat lain ya. Gitu. Kalau begitu juga kelompok 2 hari. Ya, pokoknya jangan dari lapas asal peserta dalam kelompok ini. Gitu ya. Oke. Nanti kalian cari informasinya. Kalau syukur-syukur kalian ada yang bisa dihubungi di situ, ada teman atau apa. Nah, silakan diajak telepon atau Zoom, kemudian suruh dia menceritakan, ya, menceritakan. Ya, kurang lebih pertanyaan seperti yang Pak tanyakan tadi. Yang pertanyaan misalnya Smart ASN seperti yang Pak tanyakan tadi. Yang jawaban tadi ada yang siapa tadi ya, Arianda cerita tentang pengunjung tadi kan? Ya kan, Barokah cerita tentang pelaporan tadi, kemudian Habibi atau siapa tadi cerita tentang pemberian informasi seperti itu. Ya, untuk Smart ASN ya. Oke, gitu ya. Ini juga pokoknya asal bukan lapasnya Hari, lapasnya Tempat Ilham, Dava, Tazkiyah atau Tio. Lapas yang berbeda. Ya. Oke, paham maksudnya? Ya. Anda ada kamu teman lapas yang ini, yang bukan yang nama lapasnya di tempat lapasnya tidak sama dengan anggota kelompok kalian. Misalnya kan ini kayaknya lapas Muharenim tidak ada ya di kelompok ini. Nah, boleh tanya kalau ada teman di lapas Muharenim, tanyakan gitu ya. Atau lapas Kerinci. Kerinci ada lapas enggak Kerinci? Ada ya? Siap, rutan Sungai Penuh, Pak. Rutan Sungai Penuh boleh kalau itu kan di luar dari yang kelompoknya. Boleh nanti Farhan kalau ada teman di situ ya. Hubungi situ, cari gimana sih penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Kalian jadikan tugas itu di kelompok kalian itu ya, tugas tentang penerapan kedua itu. Oke, itu tugas hari pertama. Tugas hari pertama, hari ke-8. Ya. Kemudian tugas hari ke-9. Tugas hari ke-9 ya. Kalau kalian buka LMS itu sudah Bapak upload di LMS-nya ya, silakan dibuka aja nanti ya. Oke. Nah, di hari ke-9 itu ada tugasnya. Kalian sama membuat learning journal, sama pakai video. Dan di hari 9 tidak ada tugas kelompok, semuanya tugas individu. Ya. Nah, di mana sama learning journal, kemudian untuk tugas individunya, kalau tadi kalian melihat penerapan atau implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di lapas yang berbeda, kalau yang ini kalian melihat di lapas sendiri. Nah, ya. Contohnya implementasi Smart ASN, contoh misalnya di lapasnya Arianda tadi yang Arianda ceritakan ya, atau yang Habibi tadi cerita ya, Hafiz tadi ya cerita tadi, atau siapa tadi yang di lapas ini tadi, yang informasi tadi ceritakan itu ya. Oke. Nah, kemudian itu akan jadikan isu, kalian tuliskan di sini isu tadi ya, isu tadi. Nah, tuliskan di sini. Nah, kalau yang kemarin yang kata kamu yang Arianda tadi kan cuma batas isu kan? Mana Arianda tadi? Apa? Nah, ceritakan kondisi, deskripsi isunya, kondisinya gimana? Kondisi saat ini. Kondisi idealnya bagaimana? Apa yang diharapkan? Gitu ya. Oke. Kemudian dampaknya apa? Kemudian siapa pihak yang terdampak? Cukup mengisi tabel ini saja, ya. Cukup mengambil ini saja. Setelah kalian mengisi tabel ini, maka pilihlah satu core isu berdasarkan analisis yang kalian dapat di belajar agenda 1.
Kemudian tentukan akar penyebab dan temukan gagasan kreatif. Oke, ini tugas individu, tugas hari ke-9, tugas besok, ya. Tapi ndak harus juga kalian kerjakan besok, ya. Kalau kalian misalnya selesai ngerjakan tugas hari ini, masih ada waktu luang, sudah bisa dibuka di LMS-nya itu, tugas untuk besok, ya. Oke, jangan mentang-mentang hari ini selesai, tugas besok bela. Saya memegang prinsip kalau bisa dikerjakan hari ini, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus hari ini, gitu. Ada yang punya prinsip seperti itu. Iya, kalau bisa dikerjakan besok, kenapa dikerjain hari ini? Nah, gitu, ya. Atau ketika kamu disuruh, apa ya, atasannya misalnya KPLP melakukan tugas, jangankan jawab, ya, kalau orang lain bisa kenapa harus saya yang ngerjain? Nah, gitu. Kamu suruh ngambil jatah nanti sama KPLP-nya. Ya, oke. Baik. Kemudian sama hari ke-10-nya juga dan ada tugas kelompok lagi, yaitu kalian menganalisis kasus, ya. Analisis kasus, cari kasus-kasus yang bercerita tentang penerapan dari mata pelatihan agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, kelompoknya ada di LMS, ya. Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Dan ini ada nomor saya nanti untuk mengirimkan backup. Ini nomor WA-nya, nomor backup untuk mengirimkan backup tugasnya. Kirimkan ke nomor ini. Kalau mau pakai email, ini emailnya. Ya, ada emailnya. Oke, sudah ada juga di tugas yang saya upload di LMS ya. Oke. Baik, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan. Izin Bapak. Ya, silakan. Hari, gimana Hari? Izin bertanya Pak, untuk PPT-nya boleh di Oh, ini ya, yang ditayangkan ini ya. ya, Pak. Oke. Saya kasih linknya saja ya. Iya Pak. Ya, kayak kasih link nanti bukanya di Canva ya. Saya, Bapak tulis di kolom chat. Nah, buka kolom chat. Ya. Sudah kelihatan? Ada di kolom chat? Siap, udah Pak. Kasih Pak. Sudah ya? Oke ya, sudah. Tinggal dibuka saja di situ. Buka aja link itu ya. Oke. Atau kalau kalian mau nggak repot, kayaknya Bapak ada deh ininya. Apa? Pak punya PDF-nya deh. Kalau Pak punya PDF-nya, Pak kasih juga PDF-nya saja ya. Oh ada nih. Nggak perlu repot buka di Canva. Ada PDF-nya nih. Sudah ada belum? Di tempat kolom chat kalian? Siap, belum Pak. Belum ya? Lagi OTW dia Farhan. Farhan di mana tadi Farhan? Lapas mana? Siap, lapas kelas 2B Bangko Pak. Nah, Linggau Bangkok kan lumayan jauh, lama OTW-nya tuh. Nah, itu udah. Belum ya? Tunggu saja di kolom chat masih OTW. Nanti kalau muncul langsung silakan di-download saja, ya. Oke. Ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, sekian dulu ya pertemuan kita di sinkronus pertama pada hari ini. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Dan juga ya kalau kalian misalnya masih menemui kendala, menemui kesulitan, atau ada hal-hal dari tugas yang saya berikan itu yang belum jelas, yang memerlukan penjelasan tambahan, silakan kalian hubungi saja saya di nomor WA itu. Ya. Oke, karena saya diminta untuk menjadi tanggung jawab saya mendampingi pembelajaran agenda ketiga di kelompok ini, baik pembelajaran sinkronus maupun pelajaran asinkronus, ya. Oke, kalau tidak ada lagi, Pak rasa cukup dulu pembelajaran hari ini.
Ya, izin Pak Liv duluan, nanti silakan kalau mau ada yang diskusikan dengan Pak Pengamat, silakan, itu Pak Pengamatnya sudah ada. Ya, pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat izin